Oke, langsung aja nih, sesuai permintaan kemarin dari hasil survei kalian semua, para nakama di RTV memilih 68% tentang Akagami. Kalian akan mendapatkan semua dari sini nih, ya, Akagami. Ada 3 hal istimewa tentang Akagami yang jarang sekali diungkapkan. Bahwa si Cecengok Barto itu mungkin dia lupa sendiri nih, meskipun cuma tangan satu Akagami itu tetaplah seorang Kaisar Yonko. Nah, banyak dari para fans juga berpendapat pula bahwa sang ini mewarisi beberapa kemampuan pula dari kaptennya dahulu, Goldie Roger. Satu yang paling ramai kemarin ini adalah bahwa dikatakan soal haki sang ini lebih overpower daripada kaptennya dahulu. Pertemuannya dengan kru Roger sebenarnya juga sudah ditakdirkan sih, jika kalian kubu yang percaya akan hal ini. Memang sudah seharusnya bahwa sang itu berada di tangan seorang bajak laut, meskipun dia sendiri adalah keturunan Figarian family, salah satu pendiri pemerintahan dunia itu. Nah, itulah yang menjadikannya terkena doktrin bijak nih dan sedikit liar dari para perompak bajak laut itu. Namun lebih dari itu semuanya, dia Akagami itu tahu mana yang benar-benar harus ia beri pelajaran jika itu mengganggu kredibilitasnya sebagai seorang bajak laut. Nah, ini sama seperti perkataan kaptennya dahulu nih, meskipun musuhnya menggunakan puluhan armada tempur sekalipun, jangan pernah berpaling, lawan. Apalagi hanya sosok si rambut hijau Bartolomeo. Nah, ini adalah si monster sang. Kita mulai pembahasannya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih 3 hal penting perihal sang yang dilupakan Bartolomeo itu, dan dunia kenapa dia ini satu tangan sekalipun tetap mampu menjadi seorang Kaisar Yonko. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram kita official DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, dengarkan ini baik-baik, 3 kisah besar dari seorang pemilik dangerous mentality ini, pria itu bernama Akagami. Cerita pertama tentang menjadi bajak laut bertangan satu. Cerita kedua tentang membuat pelajaran untuk mereka yang sombong seperti Bartolomeo. Dan cerita terakhir yang ketiga, konon hakinya itu melebihi kaptennya dahulu, Goldie Roger. Suatu hari dalam One Piece 957 terungkap fakta bahwa Akagami saat itu menjadi Yonko adalah 6 tahun sebelum alur besar Wano Kuni itu bermula. Dan jika dipikirin lagi nih, itu berarti saat sang mendapatkan gelar Kaisar Laut itu adalah 6-7 tahun setelah ia meninggalkan desa Fusa bersama para krunya itu. Hal yang paling mencuat kala itu di dunia baru bahwa seorang flamboyan yang sangat sulit dikalahkan, yang kebanyakan orang sudah memprediksikannya akan menjadi Yonko selanjutnya seperti Shirohige itu, gempar nih dan sangat heran sang kehilangan lengannya. Nah, siapa orang yang berbuat seperti itu kepada sang sendiri? Hal ini juga berlaku untuk Dracul Mihawk nih. Siapa yang membuat Akagami kehilangan lengannya sendiri, dan dia sangat-sangat penasaran. Lalu semua orang baru benar-benar teredukasi dan paham nih jika sang sendiri mempertaruhkan lengannya itu untuk generasi baru. Seorang bocah dari Fusa sendiri yang begitu mirip ideologi kebebasannya seperti kaptennya dahulu, Goldie Roger. Tentu mendengar hal ini seorang seperti Shirohige itu langsung paham nih, karena mereka dahulu adalah rival dan tahu betul bagaimana orang seperti Roger itu menjadi raja bajak laut, artinya ia menjadi orang yang paling bebas. Tapi siapa sangka 6-7 tahun setelah peristiwa itu, sang meskipun dengan satu tangan saja, dia ini tetap berhasil menjadi seorang Kaisar Yonko di dunia baru. Dan ini menjadikannya namanya dengan Big Mom, Kaido, dan tentunya si manusia terkuat kala itu, Shirohige Newgate. Nah, Whitebeard sendiri begitu paham nih bahwa sang itu luar biasa kuat sebenarnya, dan itulah kenapa ada perbedaan signifikan ketika Shirohige itu pura-pura takut dengan kelompok Bagi padahal dia lemah. Hal ini terjadi saat di Marineford dahulu, hanya karena dia tidak ingin berurusan dengan masalah kecil seperti para krunya Bagi. Tetapi ketika berhadapan dengan sang, dia sendiri setengah bercanda nih, tapi dia benar-benar tahu seberapa kuatnya Akagami itu. Mungkin secara psikologi dia itu, si Akagami itu memang memiliki mental monster nih. Meski tangan satu, nyatanya sang itu tetaplah menjadi Kaisar Yonko di dunia baru ini. Dan fakta ini menunjukkan meskipun sang memiliki keterbatasan satu tangan saja, tetapi tak membuatnya menjadi lemah. Malahan dia bisa menutupi kekurangannya itu dengan sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Cerita kedua memberi pelajaran ke mereka yang sombong ini.
Nah, art final akhir Wano Kuni ini menjadi bukti sejarah ketika Akagami itu benar-benar marah nih. Alasan sebenarnya itu bukan hanya soal Bartolomeo yang merusak kredibilitas bajak lautnya, tetapi dengan cara angkatan laut yang berlaku pengecut masuk ke Wano Kuni ketika para prajurit sudah kehabisan tenaga. Dan saat seperti itulah dia berucap kepada para rekannya itu bahwa inilah sudah saatnya kita menunjukkan kredibilitas bajak laut kita kepada orang-orang itu, bahkan sekaligus untuk si anjing angkatan laut. Dan damn, ledakan Supreme Haki terjadi sampai menargetkan Green Bull sendiri. Dan itulah yang membuatnya itu angkat kaki dari Wano karena ia sadar nih Sang tidak jauh dari lokasinya. Kita tahu pula saat itu bahwa kemudian Sang ini tuh melanjutkan menyelesaikan masalahnya dengan Bartolomeo. Di sini banyak yang berspekulasi bahwa Sang sendiri masih mengampuni Barto itu karena dia adalah aliansi dari Luffy. Namun tetap saja nih namanya bajak laut, dia juga tak sesuci ini. Sekeras apapun perlindungan kaca dari Barto ini, Griffon Akagami itu dengan api yang menyala-nyala itu tentu mampu memecahkannya. Nah, kemungkinan banyak yang bilang seperti itu. Ada yang bilang bahwa Sang ini memiliki beberapa teknik nih dan kemampuan warisan ini dari kaptennya dahulu. Salah satunya adalah teknik yang mirip dengan Roger itu, Kamusari, yang dahulu digunakan pada pedang es itu, tetapi Sang juga pun melakukannya dengan pedangnya Griffon ini. Bagaimana cara Sang memukul mundung Barto nih? Memang belum ada ilustrasi pasti, tetapi satu hal yang Barto baru sadar adalah bahwa orang ini merupakan alasan terbesar Luffy role modelnya itu menjadi seorang bajak laut. Dia Barto berurusan dengan orang yang salah nih guys, dan itu adalah Yonko Akagami. Kalian pikir dengan berakhirnya dia di tangan seorang Yonko seperti Sang sendiri akan menciutkan kesombongan seorang seperti Bartolomeo? The last cerita ketiga ini adalah tentang sejarah masa lalu dan perubahan di masa ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Akagami sendiri itu memiliki haki yang lebih kuat dari kaptennya dahulu, Goldie Roger. Apakah ada yang nggak sependapat soal ini? Berdasarkan volume 4 miliar itu tergambarkan jelas bahwa Sang ini salah satu master haki raja yang bahkan terkuat sampai saat ini. Seorang Yonko seperti Kaido saja itu benar-benar jujur nih jika memasukkan Sang di antara nama-nama seperti Shirohige, Roger, dan juga kaptennya dahulu dia adalah Rocks. Nah, dia adalah orang yang benar-benar bisa memberi perlawanan kepada Kaido ini guys. Jika kalian ingin tambah yakin pula bahwa kala itu peristiwa terbelahnya langit ketika Sang dan Shirohige itu adu pukulan senjata itu nih, langit di atasnya itu terbelah karenanya. Dan ini adalah kemampuan yang dihasilkan dari dampak haki yang dilepaskan tersebut. Memang ada kesamaan antara Sang ini dengan kaptennya Roger dahulu, orang yang paling ia hormati dan menjaga topi jerami kaptennya dahulu sebelum diberikan kepada Luffy. Kesamaannya, Sang ini sama-sama bukan pengguna Devil Fruit, tetapi tanpa Devil Fruit saja dua orang ini mampu menguasai dunia. Dan jika kita ingat dalam chapter 1047 itu Kaido juga sempat bilang jika kalau dahulu Roger itu tanpa perlu memakan buah iblis untuk menguasai dunia. Roger hanya dengan haki saja dia bisa melakukan semua hal itu. Nah, kini adalah eranya Sang muridnya tersebut. Nah, kita tahu bahwa di dunia baru sekarang ini Sang ini adalah Yonko yang masih bertahan di setidaknya dua era Shirohige dan era generasi baru Luffy dan para rivalnya itu. Dari semua data yang bertebaran, volume 4 miliar kemarin memberikan gambaran jika Sang ini yang dikenal sebagai masternya haki dalam tahap ini bisa saja melampaui kaptennya dahulu, Goldie Roger. Sang adalah si penakluk Kenbun Soku no Haki nih. House Soku Haki miliknya itu mampu menumbangkan 100 orang sekaligus. Bahkan pria sekali bertiga admiral angkatan laut itu dibuat keringat dingin nih dengan aksi dari Akagami. Dan ini berlaku dengan penutup Wano Kuni kemarin ketika ia mengeluarkan Supreme Haki miliknya itu yang menyerupai geledek petir hitam tersebut. Kemampuannya dalam penguasaan haki dan niat membunuh itu bahkan bisa merusak kepada benda-benda lain pula. Dan ini bisa menargetkannya ke beberapa meter sekalipun jangkauannya tersebut itu sangat jauh. Nah, dari sini banyak yang beranggapan jika dia itu sudah di level yang berbeda dari kebanyakan orang, bahkan kaptennya dahulu di masa lalu, Goldie Roger. Privilege-nya pertemuan dengan para anggota Oro Jackson itu membuat pemikiran Sang sendiri itu lebih luas lagi, dan ini juga membuat dia sangat sulit ditebak nih. Meskipun dia ini keturunan Figueroa family, salah satu dari 20 pendiri pemerintahan dunia, tetapi nih jiwanya seorang bajak laut yang ia dapati dari kaptennya dahulu, Roger, dan para krunya. Itulah kenapa nih dunia begitu sungkan dan segan terhadap pria yang satu ini, bahkan sekali Sengoku dan Garp mengakuinya. Meskipun mereka musuh satu sama lain, tetapi karena Sang lebih memilih cara sopan dibandingkan Yonko yang lainnya, dan dia sendiri jarang membuat keributan, Sengoku, sang mantan Fleet Admiral, begitu respect kepadanya guys. Ya, meskipun ia juga menambahkan jika inilah bajak laut yang akan merembet ke seluruh peristiwa besar jika seseorang akan mengganggu dan mengusiknya, meskipun itu adalah dengan kekuatan besar angkatan laut. Nah, Sang itu tak akan pernah tinggal diam dan kemungkinan sesekali ia akan berucap seperti doktrin kaptennya dahulu jika bertemu dengan musuh kuat sekalipun, lawan dan pantang mundur.
Is that nice? So itulah tadi nih breakdown kita perihal Akagami nih, nama yang begitu besar, orang yang sejak belia sudah berada dalam ruang lingkup dua raja dari Oro Jackson, Goldie Rogers serta Silver Riley. Kemampuannya sekarang ini dan bagaimana caranya mental itu masih sangat kuat meskipun kehilangan satu tangan adalah karena masa lalunya yang ia pelajari dari sang kaptennya Rogers. Meskipun banyak yang bilang nih soal Haki sekarang ini, sang ini malah sudah melampaui kaptennya dahulu. Kisah sang dengan naik turun proses ia sampai sekarang itu menjadi seorang Kaisar Yonko meskipun dengan single hand. Nah, ini memang sangat fenomenal sih aksi dari perjalanan Yonko Akagami itu sendiri. Gimana menurut kalian? Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari RTV and we'll be come back.